Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan, NPM 19004 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas Baitur Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang marketing mix atau bauran pemasaran di rumah sakit. Yang pertama itu ada pembahasan, yaitu pengertian apa itu marketing mix. Yang kedua itu adalah unsur 8P dalam marketing mix. Pengertian yang pertama, menurut Asauri, dalam Ulus menyebutkan bahwa bauran pemasaran adalah salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu, adalah strategi bauran pemasaran yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan atau rumah sakit yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran pasarnya. Bauran pemasaran adalah alat perusahaan untuk memperoleh respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Tetapi yang lebih penting lagi bagaimana memahami bauran pemasaran dari sudut pandang atau persepsi pelanggan. Dari kacamata atau sudut pandang pasien, bauran pemasaran merupakan jalan keluar bagi masalah pasien. Biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien, memperoleh pelayanan yang menyenangkan, nyaman, dan komunikasi yang baik dari rumah sakit terhadap pelanggan. Yang kedua itu adalah unsur-unsur 8P dalam marketing mix. Yang pertama itu ada products, place, price, promotion, people, physical facility atau fasilitas fisik. Kemudian ada proses, dan 8 itu ada partner atau rekan bisnis. Berikut penjabaran dari masing-masing poin. Yang pertama itu adalah produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan, menurut ULUS 2013. Dalam industri jasa, seperti jasa-jasa seperti rumah sakit, produksi dan konsumsi produk atau pelayanan yang simultan dan produk yang tidak berwujud, beragam dan jangka panjang. Sifatnya yang produk atau jasa, pelayanan ini dapat dibuat untuk kustomisasi atau sesuai dengan keinginan atau harapan dari konsumen. Kedua itu ada place atau tempat. Dalam industri jasa seperti rumah sakit, pelayanan yang diproduksi dan dikonsumsi terjadi pada tempat yang sama. Oleh karena itu, tempat di mana terjadi transaksi adalah penting. Lokasi pelayanan dianalisa agar memudahkan konsumen mengakses dan berkeinginan melakukan upaya mencapai dan menerima pelayanan, termasuk rantai distribusi. Menurut Irmawati 2015, lokasi adalah letak rumah sakit dan jarak jangkauan yang harus ditempuh, sehingga berdampak pada perhitungan waktu tempuh untuk mencapainya. Untuk rumah sakit, variabel ini penting karena berhubungan dengan kondisi kesehatan pasien yang mungkin memburuk secara tiba-tiba. Biasanya lokasi lebih menekankan pada tempat layanan perawatan pasien yang membutuhkan pertolongan dalam rangka penyembuhan penyakit. Lokasi rumah sakit itu dihitung dalam radius jarak sekitar 10 menit jarak tempuh, baik itu eh, dari luar, dari depan, atau dari belakang, yang memang berada di sekitar rumah sakit. Kemudian yang ketiga ada price atau harga, yaitu penentuan harga dari produk atau pelayanan rumah sakit perlu dipertimbangkan pangsa pasar sasaran, adanya pesaing, situasi pasar, juga biaya produk yang efisien dan efektif agar nilai yang dirasakan dari manfaat produk atau pelayanan seimbang atau memuaskan konsumen.
Baik, selanjutnya itu menurut Suwarni, dalam Mayasari 2011, harga atau tarif merupakan alat untuk mengukur nilai suatu barang atau jasa. Pertukaran yang dilakukan guna mendapatkan apa yang diharapkan sangat didasari oleh nilai yang sesuai. Maka nilai yang terkandung dalam pertukaran inilah dikatakan sebagai harga. Penentuan harga ini dapat ditentukan berdasarkan dari pendapatan masyarakat sekitar yang ada di rumah sakit atau dapat ditentukan berdasarkan berdasarkan pelayanan yang diberikan dari rumah sakit. Kemudian yang keempat itu ada promosi. Promosi merupakan fungsi komunikasi dari perusahaan atau rumah sakit yang bertanggung jawab menginformasikan dan membujuk atau mengajak pembeli untuk membeli produknya. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Promosi merupakan cara khusus dari iklan pribadi, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk tujuan iklan dan pemasarannya. Hakikatnya, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang kelima itu ada people atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah elemen yang sangat penting dari bauran pemasaran jasa. Ketika pelayanan disampaikan kepada konsumen, sumber daya manusianya haruslah tepat, bermutu, mempunyai kinerja yang baik, komitmen yang tinggi, profesional, dan memberikan pelayanan yang terbaik, agar sesuai atau bahkan melebihi harapan dari konsumen, sehingga dapat memuaskan dari keinginan konsumen tersebut. Kemudian orang atau sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga kerja yang dimiliki suatu perusahaan yang sering disebut karyawan. Karyawan sangat berperan penting dalam perusahaan jasa karena terlibat langsung menyampaikan produk kepada pelanggan. Kemudian yang keenam adalah fasilitas fisik. Fasilitas fisik suatu perusahaan sangat berpengaruh sekali terhadap konsumen untuk membeli atau menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Lingkungan fisik membantu membentuk perasaan dan reaksi yang tepat antara pelanggan dan karyawan. Fasilitas fisik seperti lingkungan sekitar tempat perusahaan atau penyedia produk atau jasa yang sangat tertata rapi dan kondisi bangunan yang kokoh serta ukuran bangunan yang memadai akan berpengaruh terhadap persepsi konsumen untuk merasakan puas dan loyal jadi. Semakin baik bukti fisik yang mampu diciptakan, maka semakin meningkat pula tingkat kepuasan dan rasa loyal konsumen yang merasakannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bukti fisik memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. Yang ketujuh itu proses. Proses melibatkan setiap kegiatan yang diperlukan untuk menyuguhkan produk atau jasa dengan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Proses yang mampu dipahami pelanggan dan sesuai dengan yang diinginkan akan turut menentukan kepuasan pelanggannya. Proses pelayanan konsumen di rumah sakit adalah semua cara atau prosedur layanan yang disampaikan kepada konsumen. Semua tahapan pelayanan yang dialami oleh konsumen harus memberikan yang terbaik agar tujuan dari pelayanan yaitu kepuasan konsumen yang dapat tercapai. Sehingga, sebagai contoh, kemudahan proses yang menggunakan teknologi informasi yang sangat memudahkan operasinya lebih baik, seperti sistem informasi manajemen yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kedelapan yaitu partner atau mitra. Elemen yang turut membantu dalam memperluas kejangkauan pemasaran atau marketing untuk meningkatkan penjualan bisnis adalah partner atau mitra. Semakin banyak suatu perusahaan mempunyai mitra, maka semakin populer produk yang dapat ditawarkan. Dan hal tersebut menjadi daya dobrak yang kuat dalam pemasaran dan menarik konsumen. Menurut Herlina Intermediate, ada hubungan antara partnership dengan keputusan pasien merawat inap memilih rumah sakitnya. Rumah sakit yang memiliki kerjasama dengan instansi-instansi lain yang dapat mendukung penyebarluasan dan pengembangan rumah sakit dan membantu pengembangan rumah sakit.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Eh, Lebih dan kurang saya mohon maaf. Eh, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.